Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 437-438, atau episode 463-464, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang mendatangi aula harta karun alam semesta, dan berencana untuk membeli harta karun armor emas. Emas, baju besi emas. Ucap pekerja itu menatap dengan tak percaya. Armor emas ini telah ditunjukkan di sini untuk waktu yang lama tanpa ada yang membelinya. Ada beberapa di manajemen aula harta karun yang menyarankan untuk menyingkirkannya atau menurunkan harganya, namun tidak ada saran yang pernah dijalankan. Armor itu tetap di sini dan harganya terjebak di 5 miliar. Pelanggan yang terhormat, harap tunggu. Kata pekerja itu, akan memanggil pemilik tingkat pertama. Dia adalah wanita ras manusiaan yang tampak menggoda dengan rambut keriting emas, lengan bajunya memiliki tanda 3 bintang. Prajurit bintang 3, wanita itu tersenyum pada Luo Feng, ayo masuk dan bicara. Luo Feng mengangguk dan memasuki sebuah ruangan di belakang toko, dan mereka berdua duduk berseberangan. Biarkan aku memperkenalkan diriku, aku Ksatria Kenshin, pemilik kedua dari aula harta karun. Luo Feng mengangguk diam-diam, jarang bertemu seseorang yang ingin membeli baju besi emas, dia tersenyum. Aku akan memperingatkanmu, ada banyak yang telah membelinya sebelumnya tetapi tidak ada yang berakhir dengan baik, dan 5 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Luo Feng mengangguk, dia cukup kaya, namun dia masih tidak bisa hanya mengeluarkan 5 miliar untuk barang yang tidak berharga. Namun ini adalah baju besi yang mirip dengan prajurit dan baju besi jenderal, yang bahkan seorang kesatria pun akan sulit dihancurkan. Itu terlalu jelas bahwa ini adalah versi tingkat yang lebih tinggi dari dua lainnya. Bahkan jika itu mengharuskan menjual segala miliknya, dia tetap harus membelinya. Aku akan membelinya, kata Luo Feng. Ini kontraknya, kata wanita itu. Dengan sistem semesta virtual sebagai saksi, kedua belah pihak akan menandatangani dan kamu akan segera mentransfer dana kepada kami setelahnya. Jika kami tidak mengirimkannya kepada kamu dalam waktu tersebut, kamu akan dikembalikan 10 kali lipat dari jumlah tersebut. Luo Feng dan wanita itu menandatangani. Luo Feng segera mentransfer 5 miliar ke akun aula harta karun semesta. Aku berharap untuk tetap merahasiakan dalam catatan kamu. Aku tidak berharap ada orang yang tahu, kalau aku yang membeli baju besi itu, ucap Luo Feng mengerutkan kening. Tenang, wanita itu berkata dengan percaya diri, aula harta kita memiliki klausul kerahasiaan. Tentu saja, jika kamu mengungkapkannya sendiri, kamu tidak dapat menyalahkan kami. Luo Feng bangkit dan pergi. Wanita itu memperhatikan ketika dia pergi dan dia menghilang dari aula. Sementara itu dalam dunia virtual jagat maya, ruang yang dibuka khusus untuk seorang ksatria. Wanita itu muncul di dalam tanah es yang luas, dan di tengahnya ada sebuah istana kuno, dan benar-benar kosong di dalamnya, tetapi di permukaan es di luar istana, terlihat seorang lelaki tua yang sedang duduk. Tuan istana, wanita itu berdiri di depannya dengan hormat. Kesepakatan besar apa yang dilakukan oleh harta karun? Pria tua itu memandangi wanita itu. Ini adalah penguasa istana aula harta karun, makhluk tingkat ksatria. Biasanya hanya kesepakatan besar yang mengharuskannya muncul secara pribadi. Armor emas telah terjual, kata wanita itu. Armor rusak yang tidak berguna itu. Pria tua itu berkata dengan penasaran. Ya, jawab wanita itu. Siapa yang membelinya? Pria tua itu bertanya. Dia tidak mengungkapkan identitasnya, hanya menyisakan nomor kontak semesta virtualnya untuk menghubungi dan menerima barang-barangnya, jawab wanita itu. Dan sangat sulit untuk mencari identitasnya dari nomornya. Aku juga tidak bisa melakukannya, tentu saja itu sulit. Pria tua itu melambaikan tangannya, kamu boleh pergi. Baiklah, ucap wanita itu, dan kemudian dia pun segera menghilang. Hanya lelaki tua itu yang tersisa di tanah es yang luas. Dia mengerutkan kening, armor emas jelek bernilai 5 miliar, mengapa tuannya sangat menghargainya. Sang master memerintahkan agar harganya tetap di 5 miliar, dan untuk segera memberitahunya ketika seseorang membelinya.
Apakah baju besi ini benar-benar misterius? Tuannya tersebut adalah makhluk absolut sejati dari ras umat manusia. Ia adalah pemilik sebenarnya dari aula harta karun semesta. Di alam semesta virtual, di dalam istana tertinggi di Pulau Guntur yang dikelilingi oleh energi kekacauan, bayangan hitam muncul di luar. Tubuhnya seperti iblis berbentuk gunung, panjang dengan ekor naga, bersama dengan mata yang tampaknya memegang seluruh alam semesta di dalamnya. Hanya berdiri di sana sendirian, dia mengeluarkan kekuatan besar yang mengguncang ruang sekitarnya. Pemimpin kota kekacauan primal, dia berdiri di luar dan berkata, suaranya mencapai ke dalam istana dan bergema di dalam. Long Yan, mengapa kamu tidak masuk? Suara tenang terdengar dari dalam. Dua prajurit, satu cukup untuk mengguncang ruang. Yang satu tenang seperti lautan. Tanpa persetujuanmu, bagaimana mungkin aku berani menerobos masuk? Suara Long Yan meledak ketika dia mengejek sebelum masuk. Energi kekacauan berpisah secara alami, mengungkapkan jalur, yang memungkinkan Master Long Yan dengan mudah melihat pemimpin kota kekacauan utama di singgasananya. Long Yan langsung berjalan lurus menuju tahta di samping dan duduk. Aku di sini karena baju besi ras emas Yansen. Baju besi itu, mata pemimpin kota itu berkilau. Long Yan, apakah kamu menemukan cara untuk menduplikasinya? Tidak, Long Yan menggelengkan kepalanya, pencipta itu terlalu kuat. Untuk membuat armor ini dalam jumlah besar, bahkan setelah bertahun-tahun mempelajarinya, umat manusia masih belum menciptakan satupun. Lalu mengapa kamu datang? Pemimpin kota bertanya dengan rasa ingin tahu. Seseorang telah membeli salah satu armor emas. Kata Long Yan Master, pemimpin kota memandangnya. Jadi bagaimana jika seseorang membelinya? Dia tahu juga, Long Yan sengaja menetapkan harga 5 miliar, terutama untuk memaksa mereka yang tidak percaya untuk menyerah padanya dan mereka yang percaya diri menggunakannya hanya untuk membelinya. Mereka mungkin memiliki beberapa penemuan, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan keajaiban dari armor tersebut. Namun untuk memberitahunya secara pribadi, mungkinkah? Pembeli baju besi itu adalah muridmu Luo Feng. Tuan Long Yan berkata, meskipun dia sudah menebak, banyak pikiran mengalir dalam benaknya saat Long Yan mengonfirmasinya. Muridmu berasal dari bumi, dan manusia di bumi dipelihara oleh pencipta agung itu, kata Long Yan. Ras Yansen juga diproduksi oleh pencipta yang sama, aku khawatir, muridmu mungkin memiliki cara menggunakan baju besi emas. Jadi bagaimana jika dia melakukannya? Berapa banyak baju besi emas yang ada dalam ras? Pemimpin kota menggelengkan kepalanya. Yang paling penting untuk ras adalah, mempelajari cara membuat armor dalam jumlah besar, mempelajari amplifikasi tak terbatas dari armor ras Royal Yansen. Hanya beberapa set baju besi emas saja tidak berguna untuk kemanusiaan. Pemimpin kota dan Long Yan adalah penguasa, makhluk absolut seperti itu, seberapa jauh mereka melihat. Cara untuk membuat baju besi Royal ras Yansen yang paling kuat adalah satu-satunya hal yang mereka cari. Jelas bahwa ras Yansen dapat membuatnya dalam jumlah besar, jelas ada cara untuk melakukannya. Sangat disayangkan bahkan setelah membunuh banyak prajurit Yansen, dan mencari jiwa mereka, menggunakan semua metode, mereka masih belum menemukan jawabannya. Hahaha, aku tidak akan repot tentang muridmu kalau begitu, kamu sebagai guru bisa mengelolanya sendiri. Long Yan meledak. Jika dia menemukan rahasia penting sehubungan dengan kekuatan manusia yang meningkat, itu akan menjadi kontribusi yang sangat besar. Pemimpin kota mengangguk, serahkan padaku. Apakah tubuh utama kamu kembali? Long Yan tiba-tiba bertanya, ekspresinya serius. Belum, pemimpin kota menggelengkan kepalanya. Hati-hati, Long Yan berkata dengan serius, jangan terbunuh. Bahkan jika aku melakukannya, aku akan menggunakan klon aku untuk membuat tubuh lain, menggunakan energi dan waktu, kata pemimpin kota. Berapa banyak kristal energi yang dibutuhkan untuk membuat tubuhmu yang lain? Dan berapa banyak waktu? Itu adalah pukulan besar bagi umat manusia. Dan hilangnya tubuh kamu untuk jangka waktu yang lama memiliki efek yang besar juga, kamu adalah kekuatan penting bagi ras kami. Long Yan tersenyum, jangan terlalu gila, mundur saja, saat tahu kapan harus mundur. Pemimpin kota mengangguk, aku akan pergi. Long Yan berbalik dan menghilang. Di dalam istana, pemimpin kota kekacauan utama duduk di tahta, Long Yan telah pergi untuk sementara waktu. Meskipun Luo Feng telah menciptakan teknik puncak, pemahaman hukumnya rata-rata. Pemimpin kota itu mengerutkan kening. Bahkan mengandalkan sayap sawu, dia masih sangat lemah.
namun kekuatan yang dia tunjukkan mengejutkan. Meski tidak mengandalkan sayap, ia masih memiliki kekuatan kaisar yang tinggi. Aku selalu tahu dia memiliki beberapa perjumpaan atau harta karun khusus, dan dari kelihatannya, itu harus menjadi prajurit dan pelindung umum Rasian Sen. Dia mendesah, menghela nafas. Dia sangat kecewa, itu karena meskipun prajurit dan baju besi jenderal sangat kuat, ini diciptakan secara massal oleh Rasian Sen. Mereka mungkin memberinya kekuatan dewa dan sangat berguna selama fase kematiannya. Namun seiring kekuatannya tumbuh, efek armor semakin tidak berguna. Mereka hanya berguna dalam jumlah besar. Itu memiliki efek sementara pada satu-satunya. Kupikir dia mengalami pertemuan hebat, atau mendapatkan harta karun yang dihasilkan oleh alam semesta, atau dari sebelum kemenangan besarnya, pemimpin kota menggelengkan kepalanya. Harta sejati seharusnya menjadi lebih kuat saat kekuatan prajurit tumbuh, seperti sayap sawu di tangan orang yang abadi, hanya bisa melepaskan kekuatan rata-rata. Namun di tangan seorang kesatria, itu akan menjadi menakutkan. Pada tingkat master semesta, itu masih berguna. Ini adalah harta karun sejati. Dan ini hanya dugaannya saja. Kita akan melihat apakah dia benar-benar dapat menggunakan baju besi emas, katanya lembut. Mungkin dia tidak bisa menggunakannya dan memiliki beberapa hal tersembunyi lainnya. Tapi, jika dia bisa menggunakannya, itu juga berarti dia memiliki cara khusus menggunakan armor dari Rasian Sen. Umat manusia tahu cara menggunakan baju besi sejak dulu. Namun, mereka tidak bisa menyalinnya. Selain Rasian Sen, tidak ada ras lain yang bisa menggunakannya. Sama seperti kembali selama beberapa perang pertama, tingkat abadi yang tak terhitung jumlahnya dikurangi menjadi 0, dan bagian yang tak terhitung dari prajurit dan armor umum hancur dan bercampur dalam sisa-sisa. Manusia di kemudian hari tidak pernah menemukan bagian-bagian ini, menganggapnya sebagai bagian dari puing-puing. Dan karena baju besi emas tidak sepenuhnya dihancurkan, itu dihargai dan diperlakukan sebagai harta. Sementara itu, setelah Luo Feng membeli baju besi emas dari Aula Harta Karun di kota Aliansi Hong, ia telah menetapkan pengiriman menjadi 3 hari kemudian di camp ke-26. Tentu bergegas dari benua utama Yanji akan membutuhkan beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Namun Luo Feng sangat ingin mendapatkan baju besi itu. Juga, banyak kesepakatan yang dia jual barang-barang dari pemuda nasi sebagian besar ditetapkan di camp ke-26 juga. Karena itu, dia bergegas secepatnya ke camp ke-26. Menggunakan teleportasi negara Dewa Tanaman Pemakan Bintang, ia segera kembali ke wilayah manusia. Kali ini ia berteleportasi ke tempat yang dekat dengan bintang burung Chang. Setelah terbang di alam semesta yang gelap selama 2 hari, ia tiba di sana dan menggunakan jalur ruang angkasa untuk menuju ke camp ke-26 di medan perang ke-7. Dalam jalur transportasi camp ke-26, anggota baru ada di sini. Pemimpin baru. Mengapa ada begitu sedikit waktu ini? Pemimpin dari anggota baru, berjubah putih abadi dan bawahannya semua terkejut melihat begitu sedikit dari mereka. Menurut aturan, biasanya hanya setelah 100 penguasa sektor dikumpulkan mereka akan mengirim grup. Dan biasanya penguasa domain dan tingkat alam semesta yang menyertainya, akan menambahkan setidaknya beberapa ribu. Namun kali ini, hanya ada lebih dari 1000 dari mereka, dan sekitar 10 penguasa sektor. Segera setelahnya, tekanan tak berbentuk menyebar. Ekspresi pria berjubah putih pun berubah. Pandangannya tertuju pada pemuda berlapis perak dan bersayap perak. Tekanan yang datang dari pemuda itu kuat, membuat kegelapan abadi ini, jadi seorang kaisar telah datang, tidak heran mereka mengirim sangat sedikit kali ini. Bintang burung Chang berani membuat penguasa sektor, penguasa domain, dan tingkat alam semesta menunggu, tetapi mereka tidak berani melakukannya kepada seorang kaisar. Tuan, jubah putih yang abadi itu menyambutnya. Aku tahu kemana harus pergi, kata Luo Feng, setelah itu dia mengikuti jalur yang dikenalinya. Adegan ini membuat yang abadi dan bawahannya semua tersenyum, sekelompok rekrutan baru berkedip, makhluk besar ini setidaknya seorang pejabat juga. Tempat tinggal aku sama dengan sebelumnya. Luo Feng diberi villa yang sama di dalam. Sepertinya tidak ada yang mengambilnya sejak itu. Ada 2 praktik biasa untuk distribusi ruang. Poin kontribusi yang lebih tinggi, kaisar akan diberi tempat, dan selama tidak ada yang mati mengambilnya setelah ia pergi, ia akan diberikan tempat yang sama setelahnya. Hahaha, yang terdengar sebuah suara bergema. Luo Feng melihat ke kejauhan,
sekitar 100 km jauhnya di puncak gunung, di sana berdiri sebuah villa mewah, sebuah bayangan yang memandang ke arahnya. Sima, Luo Feng balas tersenyum. Belum lama sejak kamu datang terakhir kali, mengapa kamu kembali lagi? Hahaha, sayang sekali, Kutuo saat ini ada di Menara Star. Kaisar berkata dari jauh, setelah itu ia melayang di udara dan muncul di luar pulau Luo Feng. Ini adalah prajurit ras lain dengan 3 kepala, dan satu lebih besar dari 2 lainnya, tidak mengundang aku. Akankah aku berani? Silakan datang, kata Luo Feng. Pulau itu adalah ruang pribadi. Tanpa izin, tidak ada yang diizinkan masuk. Di dalam camp, tidak ada yang berani melanggar aturan ini. Belum setahun sejak kamu kembali terakhir kali, kata Cima. Aku punya beberapa bisnis, karenanya pengembalian cepat, kata Luo Feng. Dia segera kembali ke benua utama Yanji setelah membeli barang untuk bertarung dengan pemuda nasi. Setelah membunuhnya dan mendapatkan papan logam hitam kedua, ia berlatih selama 3 bulan sebelum kembali. Memang belum setahun. Setelah kembali, Luo Feng bertemu dengan beberapa teman kaisar dan banyak dari mereka berkata, "Yang, kamu berada di baju besi dan sayap hitam sebelumnya, mengapa mereka sekarang berwarna perak?" Luo Feng segera menjawab, "Armorku sering berubah warna, dari hitam menjadi perak, bahkan mungkin akan mengubah segera menjadi emas." Ini membuat banyak kaisar tertawa. Kembali ke camp. Pada hari pertama, Luo Feng dengan cepat menyerahkan sejumlah besar barang ke Departemen Pengiriman Perusahaan Virtual Jagat Maya, mengirimkannya ke kaisar tempat dia menjualnya. Pada hari kedua, baju besi emas tiba. "Tuan, ini adalah barang yang kamu pesan." Anggota staf berdiri di luar pulau, "Tolong konfirmasi identitas kamu, konfirmasi lengkap." "Terima kasih." Luo Feng menerima cincin ruang angkasa. Karyawan itu membungkuk dengan hormat dan segera pergi. Luo Feng menggunakan energi dunianya untuk memasuki cincin dan dengan mudah menemukan satu item di dalam baju besi emas. Sebenarnya sejak saat karyawan tiba di camp ke-26, setiap sel tubuhnya sudah melompat dari dalam. Luo Feng tahu pada saat itu, bahwa harta itu telah tiba. Dia tahu bahkan tanpa memeriksa. Dia sangat bersemangat, meskipun tebakannya sebelumnya memiliki peluang tinggi, tanpa merasakannya secara pribadi, tidak ada cara untuk memastikannya 100%. Perasaan yang mendebarkan, seluruh tubuhku bergetar, mata Luo Feng menahan kegembiraan. 5 miliar elemen campuran, bahkan baju besi perak, hanya dalam hal serangan jiwa dan fisik, ia dapat menyebar lebih dari 90% darinya. Ini cukup untuk membuat seorang kaisar bangkrut. Bahkan jika itu 50 miliar, aku masih akan membelinya. Apalagi hanya 5 miliar saja, untuk armor emas ini. Aku sudah sangat menyukainya. Mari kita lihat, 2 sebelumnya adalah prajurit dan jenderal, apa yang disebut untuk armor emas ini. Luo Feng dengan penuh semangat kembali ke tempat tinggalnya, dan membiarkan binatang bertanduk emas dalam dunia internalnya mempelajari baju besi emas. Di dalam dunia internal, padang rumput yang luas, gunung besar seperti binatang bertanduk emas ada di sana. Tiba-tiba dia bangun dengan cepat. Karena telah melatih volume kedua dari buku panduan tanpa nama selama ini, tubuhnya terus-menerus hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, ia telah lama memaksa mutiara baju besi jenderal keluar dari tubuhnya. Seketika terlihat, armor emas setinggi lebih dari 8 meter muncul di udara di atas padang rumput. Kemudian binatang itu mengangkat kepalanya dan melolong, menatap baju besi emas kecil tersebut. Armor turun tampaknya terkena kekuatan yang kuat, langsung menjadi seberkas cahaya emas yang bergegas ke tubuh binatang itu. Setelah itu, menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya menyatu dengan setiap selnya, dan jejak aneh mulai terbentuk di dadanya. Di sana di dada binatang buas, di atas timbangan, kata Yan Shen King muncul dan kemudian menjadi hilang. Armor Raja, pakaian hitam Luo Feng menatap skala besar di dada binatang itu. Terkejut, dia berkata, "Itu memang yang aku duga. Level yang lebih tinggi dari 2 armor dari sebelumnya, ini seharusnya adalah armor Raja." Prajurit, Jenderal, Raja, aku ingin tahu apakah ada orang lain yang bahkan lebih kuat. Siapa yang peduli, armor Raja ini sendiri memberi tekanan besar pada binatang itu. Mari kita lihat apakah itu dapat memicu kekuatan penuhnya. Raja Armor, kumpulkan. Luo Feng berpakaian hitam menatap binatang besar di depannya. Binatang itu mengangkat kepalanya dan melolong, emas mulai dengan cepat terbentuk di seluruh tubuhnya. Sisik hitam dengan cepat menjadi emas, dan dalam sekejap,
Seluruh binatang itu menjadi emas yang menyilaukan, aura kuatnya menyebar ke seluruh area. Tidak cukup, tekanannya terlalu besar. Ketiga tubuh semua berbagi satu kesadaran, Luo Feng berpakaian hitam mengubah ekspresinya. Binatang itu melolong dan memicu energi sungai darahnya. Kekuatan tubuhnya bertambah 12 kali lipat. Masih kurang, binatang itu mulai menyusut, melepaskan dewa-dewa dunia. Transformasi dewa binatang, kemampuan alami, menggunakan semuanya. Tubuh binatang itu terus tumbuh dalam kekuatan. Tekanan dari baju besi emas berkurang lebih dari 99%. Namun itu masih terasa menyakitkan dan tidak nyaman, jelas binatang itu tidak mendorongnya sampai batasnya. Tubuh binatang itu sebenarnya tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan armor raja. Kemudian, Luo Feng memaksa keluar mutiara baju besi raja dan membiarkan binatang itu melanjutkan pelatihan dalam volume kedua dari buku pedoman tanpa nama. Secara bersamaan, dia meninggalkan camp dan mengambil sebuah kapal selama beberapa bulan untuk kembali ke benua utama Yanji, dan memulai hari-hari pelatihannya. Mempelajari hukum, mempelajari kebijakan bulannya, dan juga mempelajari volume kedua. Dia sesekali pergi berburu, itu cukup mudah baginya. Karena tubuh buminya memiliki baju besi perak dan sayap perak, itu membuat para prajurit di benua Yanji tahu, ada seorang prajurit manusia yang kuat yang bernama Yang, dengan kekuatan kaisar. Dia cepat dan pemberani dengan kekuatan kaisar yang tinggi, dan tidak bisa dikacaukan. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Haha, aku akhirnya menyelesaikan volume kedua. Sekarang aku benar-benar bisa melepaskan kekuatanku. Binatang itu dapat melepaskan lebih dari 10.000 kekuatan penguasa sektor. Aku tidak percaya aku tidak bisa sepenuhnya menggunakan baju besi raja sekarang. Di dalam dunia internalnya, Luo Feng berpakaian hitam melayang di udara dan menatap ke depan. Binatang itu sekali lagi menyatu dengan mutiara baju besi raja. Binatang bertanduk emas yang benar-benar hitam menyusut dan menjadi seperti dewa binatang kecil, langsung menjadi bentuk terkuatnya, dan ditutupi dengan emas sepenuhnya. Aku sudah berhasil mendorongnya ke batasnya. Itu benar-benar membutuhkan kekuatan 10.000 penguasa sektor, untuk mendorong baju besi raja ke batasnya. Binatang itu melolong dengan sukacita saat itu bergema di seluruh padang rumput dan langit. Armor raja ini telah memberi kekuatan total pada 100.000 penguasa sektor binatang itu. Tubuh kaisar manusia di tingkat puncak hanya bisa menghasilkan 100.000 kekuatan penguasa sektor. Kekuatan raja armor ini sangat luar biasa. Aku tidak takut pada siapapun di benua utama Yanji lagi. Dengan tubuh pemberani seperti itu, dia mampu sepenuhnya memblokir tingkat kekuatan, fisik atau jiwa penguasa sektor. Itu berarti bahwa setiap serangan dari kaisar puncak dan di bawahnya sepenuhnya diblokir. Bahkan serangan yang lebih kuat dari itu, akan disebarkan lebih dari 90%. Dalam pertahanan, baju besi raja jauh lebih kuat dari baju besi jenderal. Pada tahun ke-189, Luo Feng berada di benua utama Yanji. Di dalam tepi benua, ada jajaran gunung megah setinggi lebih dari 1 juta kilometer. Seorang pemuda lapis baja perak dan bersayap sedang berbaring di atas batu, dan di sampingnya adalah pisau bayangan darah. Dia bergumam, semoga Kaisar Malam memiliki kabar baik untukku. Semoga tidak membuang waktu aku. Dan tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul di sampingnya. Dia datang. Pemuda itu bangkit. Yang, kamu benar-benar santai. Kaisar Malam mengejek. Dia mengenakan baju besi merah gelap dan dia memiliki sayap dengan mata emas. Mata Luo Feng seperti kilat, mengeluarkan energi yang menakutkan. Sebagai seorang prajurit hitam dengan campuran tebal dari garis keturunan Dewa Binatang, dia mempertahankan transformasi Dewa Binatangnya sepanjang waktu, bersama dengan tekanan yang diberikan oleh sayap Sau. Bagaimana mungkin itu tidak menakutkan? Bicaralah, mengapa kamu datang padaku? Dan, bagaimana mungkin kita tidak dapat berbicara di alam semesta virtual, tetapi harus datang ke sini secara pribadi, ucap Luo Feng memandangnya. Berita besar, tapi kabar baik. Kaisar Malam menekankan. Berita apa itu? Ucap Luo Feng penasaran. Seiring waktu, ia telah memperoleh banyak teman Kaisar, yang beberapa di antaranya berada di benua utama bersamanya. Hal utama adalah bahwa bentuk tubuh buminya, menggunakan nama Yang untuk berinteraksi. Tentu saja makhluk bertanduk emas itu punya beberapa teman juga, seperti Kaisar Fantasi Bintang. Namun, binatang itu berteman kebanyakan dengan ras lain yang langka, dan itu hanya memiliki total 3 teman.
Tubuh bumi memiliki banyak teman, yang mana ia paling dekat dengan Kaisar Malam ini. Kaisar Malam adalah salah satu ras manusia, seorang kaisar puncak dengan kemampuan untuk berteleportasi. Dia pemberani dan brutal, tidak mudah mengenali orang lain. Namun begitu dia melakukannya, dia langsung dan mudah dengan mereka. Luo Feng telah berdebat dengannya beberapa kali, setelah dia dikenali, mereka berdua menjadi teman sejati. Dalam kata-kata Kaisar Malam, kecepatan sesaat kamu terlalu cepat. Meskipun aku bisa berteleportasi, saat aku melakukannya, kamu sudah mengelak. Kecuali seseorang yang mahir dalam serangan jiwa, sangat sulit untuk melukai kamu. Kami akan berbicara di guamu. Kaisar Malam sangat berhati-hati, sangat hati-hati. Luo Feng tersenyum, dia bisa merasakan suasananya saat dia membawa Kaisar Malam ke dalam gua. Sesampainya di dalam, kemudian keduanya duduk. Yang, kamu harus tahu beberapa legenda benua Yanji, kata Kaisar Malam. Mari berkomunikasi secara mental, kalau ada beberapa prajurit dengan pemindai yang lebih maju dari kita. Haha, tentu saja di benua utama, itu jarang terjadi. Bagaimanapun, kita harus berhati-hati. Legenda benua Yanji, Luo Feng tertegun, kamu berbicara tentang menara pengorbanan. Kemudian, Kaisar Malam mengangguk. Medan Perang Ketujuh memiliki banyak tempat misterius. Seperti benua utama Yanji dan Menara Star dan daerah pertempuran lainnya, mereka semua memiliki legenda, seperti benua utama yang biasanya memiliki banyak patung pengorbanan. Bahkan selama triliunan tahun, mereka belum sepenuhnya membusuk, dan penggunaan energi mereka mengejutkan, membuat banyak pejuang merenungkan tentang penduduk asli benua itu. Aku pernah mendengar tentang beberapa. Luo Feng mengerutkan kening. Dulu ketika Medan Perang Ketujuh pertama kali dibuka, aku mendengar bahwa 4 ras puncak menyapu daerah itu untuk menempa daerah pertempuran. Orang-orang pribumi dari benua utama secara alami diusir, dan tidak mampu berdiri melawan 4 ras puncak. Karena tiba-tiba, hanya sebagian dari mereka yang lolos, dan banyak lainnya dibantai. Benua utama Yanji paling dikenal karena menara pengorbanannya, dan masing-masing dari mereka adalah pangkalan bertahan hidup yang sangat besar. Masyarakat adat memiliki banyak harta yang tersimpan di dalamnya sebelum membawanya dan melarikan diri. Namun karena terburu-buru, banyak yang tidak berhasil melarikan diri. Beberapa dibawa pergi oleh 4 ras puncak, sementara beberapa dibiarkan tersembunyi di beberapa bagian benua. Aku mendengar bahwa mereka misterius dalam konstruksi mereka, bahwa bahkan energi Dewa Ksatria tidak dapat mendeteksi mereka. Pemindai kami tidak dapat mendeteksi mereka sama sekali. Luo Feng berkata, 10 menara ditemukan sejauh ini. Apakah kamu menemukan menara? Luo Feng tersenyum padanya. Ekspresi Kaisar Malam serius, mengangguk. Luo Feng tiba-tiba berdiri, menatap Kaisar Malam, apakah kamu berbohong kepada aku? Apakah aku benar-benar beruntung? Aku tidak berbohong. Kaisar Malam menekankan. Apa yang terjadi? Luo Feng memandangnya, mengerutkan kening, kami benar-benar teman baik. Namun, menara pengorbanan, mereka adalah basis kelangsungan hidup dari ketika orang-orang pribumi melarikan diri, dan mereka menyimpan sejumlah besar harta. Itulah jumlah seluruh ras, meskipun masing-masing menara hanya memiliki porsi kecil, tetapi itu masih merupakan jumlah yang sangat besar bagi kita para kaisar. Jumlah harta sebesar itu, tidak perlu bagimu untuk berbagi. Setiap tempat memiliki kisahnya sendiri. Seperti kembali pada bintang-bintang yang hancur, benua utama Yanji atau Menara Star. Mereka semua punya cerita sendiri. Menara pengorbanan benua Yanji terkenal, dan beberapa daerah pertempuran top di medan perang ketujuh, seperti Menara Star bahkan memiliki harta lebih berharga yang akan membuat kaisar menjadi gila. Tentu saja, hanya satu yang muncul sesekali. Namun demikian, probabilitasnya masih jauh lebih tinggi daripada menemukan menara pengorbanan. Kamu benar, bahkan sebagai teman, tidak perlu berbagi. Kaisar Malam tersenyum, alasan aku mengundang kamu adalah karena kemampuan terbang dan menghindari kamu. Dalam waktu kritis dengan penguncian ruang, kita bisa mengandalkannya untuk melarikan diri. Setelah bertanding berkali-kali, kemampuan terbangmu benar-benar mengesankan. Luo Feng tersenyum. Aku akan memberitahumu secara rinci, Kaisar Malam menekankan. Aku bertarung dengan kaisar ras lain, yang bersembunyi di dalam gua yang dalam. Meskipun dia lebih lemah dariku, dia masih seorang kaisar tinggi. Pertarungan itu, kami memberikan semua milik kami dan tanah runtuh, dan ruang pun terbelah. Dia sudah sangat terluka dan melarikan diri,
maka kami tiba-tiba menemukan menara. Ini sangat misterius, bahkan para ksatria tidak dapat menerobos atau mendeteksinya. Ini adalah basis kelangsungan hidup masyarakat adat di benua utama. Tentu saja kami berdua tidak dapat dengan paksa menyimpannya di lingkaran dunia kami. Namun, di pintu masuk tergeletak tubuh salah satu penduduk asli. Kami berdua menemukan jimat untuk memasuki menara. Kami segera berjuang untuk mendapatkannya, yang terpenting adalah ia mendapat keuntungan saat ia sampai di sana lebih dulu. Meskipun aku lebih kuat, aku hanya mendapat setengahnya. Ada total 6 bagian jimat itu. Aku punya 3 dan dia punya 3. Menurut barang yang kami temukan di tubuh itu, ada instruksi yang mengatakan seseorang bisa memasuki menara dengan jimat. Namun, ke-6 bagian itu harus digunakan dari 6 sisi yang berbeda secara bersamaan untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Kaisar Malam menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena kita berdua mendapat bagian dari jimat, kita bisa memasuki menara. Namun, kita hanya bisa bergerak di ruang tamu dan lain-lain. Area harta karun di dalamnya memiliki semua jenis perangkat keamanan. Karena itu, kita perlu 6 dari kita untuk masuk secara bersamaan. Dan untuk mengaktifkan pintu itu, Kaisar Malam, 6 bentuk kehidupan ini mungkin harus menjadi penduduk asli. Luo Feng mengerutkan kening. Menara ini mungkin telah menetapkan bahwa hanya orang-orang pribumi yang bisa masuk, dan itu tidak akan membiarkan kita ras lain mengambil harta karun itu. Bahkan dengan 6 jimat, kita mungkin tidak bisa mendapatkannya. Aku benar-benar mengerti itu, kata Kaisar Malam. Namun, bukankah prajurit lain mendapatkan harta dari menara lain sebelumnya? Ngomong-ngomong, harta yang ditinggalkan oleh penduduk asli ada di dalam. Meskipun ini hanya satu menara, itu harusnya mirip dengan kekayaan seorang ksatria. Dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pertahanannya mungkin sudah menjadi tua dan melemah. Kata Kaisar Malam, mengambil risiko untuk mendapatkan harta karun seperti itu, aku pasti akan melakukannya. Yang, maukah kamu pergi? Bahaya datang dengan risiko. Luo Feng tersenyum, tentu saja. Luo Feng cukup percaya diri dengan kemampuan bertahan hidupnya. Melihat sejarah, ada orang lain yang mendapatkan harta dari menara pengorbanan sebelumnya, mengapa dia tidak bisa melakukannya juga? Ayo pergi, ikuti aku untuk mencari Kaisar Harimau yang menusuk. Kata Kaisar Malam, menusuk harimau. Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, ayo pergi. Kaisar Malam berpegangan pada Luo Feng dan berteleportasi. Di sisi lain benua, Kaisar menusuk harimau dan timnya ditempatkan di sekitar sebuah gua di gunung. Itu normal untuk melihat satu tinggal di gua atau di bawah tanah. Di dalam istana, Luo Feng, Kaisar Malam dan Kaisar Macan berdiri di sana. Meskipun Kaisar Macan bukan manusia, dia berasal dari perkemahan manusia. Karenanya, dia secara alami berhubungan baik dengan dua lainnya. Yang, Kaisar Malam, mengapa kamu datang ke sini? Dia bertanya, dan kita harus berkomunikasi secara mental bahkan tanpa bawahan, sepertinya itu sesuatu yang besar. Suatu hal yang sangat besar. Kaisar Malam mulai mengulangi kisah itu lagi dan menceritakan kepadanya tentang menara pengorbanan. Aku ikut, dia menamparkan meja. Bagaimana mungkin aku tidak pergi untuk kesempatan seperti itu? Bahkan setelah menjelajahi banyak daerah rahasia di tengah kehidupan atau kematian, kita mungkin tidak mendapatkan harta karun seperti itu. Bagus. Kaisar Malam sangat bersemangat. Aku cakap dalam hal teleportasi, menusuk harimau, kamu mahir dalam penguncian dan serangan luar angkasa, dan yang mahir dalam terbang. Dengan kita bertiga digabungkan, dan kita semua memiliki bentuk kehidupan tanaman, kita pasti bisa mendapatkan harta karun itu. Kami akan mengatur distribusi harta 2:1, bagaimana itu? Kaisar Malam memandang keduanya, kita semua akan bekerja sama untuk mendapatkan harta, aku akan memiliki porsi 2 sementara kalian berdua dapatkan 1. Harimau yang menusuk saling bertukar pandang dengan Luo Feng. Setelah itu, mereka berdua mengangguk pada Kaisar Malam. Bagus, manis. Kaisar Malam juga tersenyum. Dia jelas bahwa keduanya bukan orang biasa. Menusuk harimau memiliki kekuatan yang setara dengannya, seperti untuk yang kemampuan terbangnya mutlak, dan mereka semua memiliki kartu as mereka sendiri juga. Terutama yang, setiap kali dia melihatnya terbang, dia akan terkejut. Gerakan ini adalah sesuatu yang ia ciptakan sendiri, dan itu menunjukkan bakatnya yang luar biasa tentang bagaimana ia harus sangat dipelihara oleh ras.
Jika itu sesuatu yang diajarkan oleh gurunya, itu berarti latar belakangnya juga menakutkan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.